Shalom. Apa kabar? Iya, haleluya. Baik saudaraku, kita memasuki bulan Agustus. Ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Ya, kondisi, keadaan pasti berbeda dengan waktu dahulu baru merdeka. Ya sekalipun belum sempurna ya. Belum masih ada coret-moret sana sini gitu saudaraku. Tetapi kita terus berdoa supaya Tuhan senantiasa menuntun pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia bertambah hari akan bertambah lebih baik. Ya setuju katakan amin. Bertambah hari kita akan melihat kemerdekaan toleransi. Amin. Sehingga demikian juga dalam keadaan Indonesia dan si hukumnya akan lebih pasti. Sama dengan kita, sebentar lagi kita juga merayakan hari ulang tahun. Ulang tahun yang ke-20. Lu gak kroso saudaraku, nolnya ambil kiri kanan. Gak kroso. Ya sekalipun kita belum sempurna seperti dulu, lebih baik dari dulu saudaraku ya. Bagaimana kita merintis, ya, hanya pertama kali pembukaan kurang lebih kurang lebih 800 gitu waktu itu saudaraku ya. Begitu minggu yang kedua tinggal kurang lebih 50 orang saudaraku ya. Lalu minggu-minggu berikutnya tinggal ya tidak sampai 20 orang saudaraku. Ya. Bahkan kita nyewa sound system dulu, ndak enak pol saudaraku. Sampai ada pendeta, saya suruh khotbah marah. Masa dia punya suara dengan keluar, suara di salon itu saudaraku, ndak bedo. Ya apa bedo, bindeng saudaraku. Sampai ngamuk saudaraku, waduh. Waktu itu kita memang nyewa, sound system nyewa. Ya. Tapi berjalannya waktu, ya kita bisa membeli sound system bekas. Ya. Itu kurang lebih 35 juta waktu itu. Ya. Kita beli dan ya puji Tuhan. Terus ya sampai 20 tahun. Karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Haleluya. Tidak terasa bangunan yang di sana juga mulai dicor, saudaraku ya. Kemarin kita termin yang ke-7, ya, kita bayar untuk kontraktornya, ya. Dan saya percaya sekali lagi, semuanya bukan karena kekuatan seseorang, ya. Kita harus sadar, kalau saudara dan saya ini sangat beda cara berpikirnya. Sama, waktu Indonesia merdeka dengan sekarang, ya, sangat berbeda cara berpikirnya. Ya, dulu masih dijajah, sekarang kita merdeka, kita terus membangun, demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak membangun kehidupan rohani kita akan menjadi orang-orang yang kerdil. Ya, gede tapi ngarei, tahu saudaraku? Sudah lama menjadi Kristen, tapi koyo arek cilik gitu. Kesenggol didik ngamuk gitu, pindah tempat dan lain sebagainya. Dan saya pastikan saudara dan saya akan terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Nah saudaraku yang kekasih, tema bulan ini yaitu, coba dibuka, DNA. Waduh DNA. Pak, DNA itu apa? Saudara pasti masih ingat ya, dulu ada pesawat yang jatuh, ya, atau lalu tidak diketahui siapa-siapa karena kumpul jadi satu atau kebakaran gitu saudaraku ya. Banyak mayat-mayat tapi tidak tahu, ya, karena identitasnya tidak ada, semua terbakar. Caranya gimana untuk tahu ini keluarganya siapa? Ya, karena DNA ini saudaraku, ya, tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Nah, cara satu-satunya harus ya dengan cara menyelidiki DNA-nya ini siapa.
baru tahu, oh ini anaknya Gunawan, ini anaknya, ini ada garis-garisnya. Itu namanya. Jadi DNA enggak bisa hilang. Katakan DNA enggak bisa. Nah kita akan belajar, DNA kita ini siapa? Nah kalau saudara tahu DNA saudara, waduh saudaraku ya, saudara akan terus. Ya. Yuk. Yang pertama saudaraku, nah nanti saudara akan baca di rumah ya, yaitu 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, tapi karena waktu ya kita hanya ambil poin-poinnya saja ya. DNA kita adalah suratan Kristus. Yuk kita baca 2-3. DNA kita adalah suratan Kristus. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca. 2, 3. Kamu adalah yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Terus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayan. Terus, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Perhatikan saudaraku, saudara ini DNA-nya Kristus. Katakan, saya DNA-nya Kristus. Saudara harus yakin. Kenapa? Ini bukan kata manusia, bukan kata pendeta, tetapi ini kata Alkitab. Alkitab ialah firman Allah. Saya tekankan, Alkitab ialah firman Allah. Dikatakan kamu pribadi adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat apa? Dibaca semua orang. Maka itu kalau ada orang anak Tuhan gitu ya, lalu dia kumpul-kumpul, lalu ada sesuatu yang dia lakukan mungkin rodok nggak seneng hati gitu. Ngono cari ini Kristen gitu saudaraku ya. Berarti kita ini disorot. Ya, ya, tapi jangan takut. Karena kita berbeda memang saudaraku. Ya, nanti kalau saudara baca seterusnya ya. Jadi saudara adalah suratan yang terbuka. Dapat dibaca oleh semua orang. Jadi saudara sebagai orang Kristen bagaimana? Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara diurapi oleh Tuhan. Apakah dalam kehidupan saudara masih tetap mencerminkan Kristus sekalipun kondisi ini berubah? Maka itu saya seringkali ngajak saudara untuk senantiasa bukan hanya sekedar yel-yel-yel, tapi itu gaya hidup kita. Apa kabar? Ya, kita harus just do it tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, harus antusias. Sebab apa saudara kekasih? Itu akan membawa orang lain melihat kita. Bukan hanya sekedar 1 minggu, 2 minggu. Enggak. Dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang, kita ada antusias. Ada just do it. Artinya apa? Kita lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan takut, kita nggak usah takut. Memang ada perasaan takut. Tetapi harus kita lawan dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Kalau engkau tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, ya, maka engkau akan tahu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Saudaraku yang kekasih, kita dimerdekakan. Bukan oleh karena kekuatan kita. Tapi oleh karena Kristus. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, Tuhan menebus kita. Dan orang yang percaya itu dilahirkan kembali. Memiliki DNA. Yaitu Kristus atau suratan. Yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi hati-hati. Bukan hati-hati lalu sembrono gitu enggak. Percayalah, kalau saudara bersekutu dengan Tuhan terus dari dalam, ya dari dalam hati saudara, Tuhan akan mengajarkan saudara
hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang akan membawa dampak dalam kehidupan masa depan saudara. Saya tidak teori, saya praktek. Apa yang saya alami bukan semata-mata sayanya, tetapi karena apa yang dikatakan Alkitab. Terus saya lakukan. Sehingga sekarang saya tahu persis. Bukan karena kuat dan gagah kata firman Tuhan. Tetapi oleh rohku. Karena ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus. Wow. Saudara, ini suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudaraku, kalau bahasa Alkitab dikatakan DNA itu suratan Kristus. Ya, tadi saudara dapat dibaca oleh semua orang. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku. Ya, bagaimana kita menjadi suratan Kristus? Ya. Bagaimana Pak supaya kita menjadi suratan Kristus? Yuk, perhatikan quote ini saudaraku. Coba dibuka. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Orang tidak akan peduli seberapa besar banyak kamu tahu. Tidak peduli orang berapa banyak pengetahuanmu tentang Alkitab. Lupa, mengapa disuruh baca Alkitab? Ya itu penting. Ya, tapi orang nggak mungkin apa mau tahu tentang pengetahuan saudara tentang Alkitab. Sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli dengan mereka. Jadi kepedulian saudara itu pengaruhnya yang besar. Itu orang akan memperhatikan saudara. Nah sebab itu saudara yang kasih, saya harapkan kepada saudara mengerti dan bagaimanakah caranya kita memiliki atau bukan caranya. Bagaimana supaya kita menyadari ya, bahwa kita memiliki DNA Kristus. Saudaraku, yang pertama tidak ada di sini ya. Ya. Saudara, Alkitab saudara ada berapa buku? Coba saya tanya. Alkitab saudara yang tebal itu ada berapa buku? Loh, kok gak ngerti apa sih? Coba dijawab berapa? 1 ngawur. Alkitab saudara itu tebal, perjanjian lama, perjanjian baru. Woi, ada berapa buku? Loh, udah remah saya. Perjanjian baru sama perjanjian lama, perjanjian baru itu 27 buku. Ya, perjanjian lama 39. Jadi semuanya berapa? Berapa? Mosok ngono gak iling rek. Ya, 66 buku perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saya mau sampaikan dengan saudara. Saudara adalah kitab yang ke-67. Wes, kalau saya ngomamen bojoku tok wes, amsyong. Saudara adalah kitab yang ke-67. Maksudnya apa? Saudara dilihat dengan dunia ini. Ya apa sih wong Kristen itu? Ya apa sih wong percaya jare beda. Beda dengan kepercayaan lain. Nah, orang yang punya DNA ini saudaraku, pasti ada buah-buah roh. Yang setuju katakan amin. Buah roh itu apa saudaraku? Yuk kita baca yuk. Di situ tidak ada mungkin. Bisa dibukakan atau dibacakan. Galatia berapa itu? 5 ayat 22 sampai 23 kalau salah ya. Tolong salah satu baca kalau ada yang sudah menemukan supaya cepat. Ya. Yuk. Yang keras. Galatia, buah roh, ya. Ya, kasih. Buah roh itu apa saudaraku? Kasih, terus. Sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Terus. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Jadi kalau saudara memiliki DNA ini, saya pastikan lambat laun saudara akan memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Karena apa saudara namanya buah? Ya.
Saudara bertobat tidak bim salah bim langsung berubah, saudara punya buah roh, enggak. Namanya buah itu hasil daripada pohon. Ya, suka katakan amin. Ya. Maka itu ada istilah, ya. Apa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, jadi kalau Yesus itu kasih, ya buahnya pasti kasih. Saudara memiliki kasih. Buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Ya, tapi ada yang orang golek-golek alasan lupa ono sing ado, Pak. Nondi gelundung no jurang gitu. Jadi jauh dari pohonnya. Ya tetap saudaraku ya. Bapak Ibu kasih orang-orang percaya adalah orang-orang haleluya yang mempunyai DNA. Jadi saudara tidak usah khawatir. Mungkin penampilan saudara biasa. Tapi kalau saudara menyadari DNA saya adalah DNA Kristus. Bukan hanya itu saudaraku. Ya, apa yang saudara katakan saudaraku. Kalau kita memiliki DNA Kristus. Maka kita akan memiliki integritas. Integritas itu apa? Ya, pikiran, perkataan, dan tindakan itu sama. Gitu. Kalau kita ngampuni, ya saya ampuni. Ya, tindakan kita ngampuni. Pikiran kita ngampuni. Perkataan kita ngampuni, gak usah dirasani mana. Gitu saudaraku. Itu namanya integritas. Itu orang yang memilih DNA Kristus. Seringkali saya melihat banyak hal yang bertolak belakang. Maka itu banyak orang ngomong, wis kayak apa tadi Kristen bodoh ae. Dan sayangnya saudaraku banyak orang yang masih baru bertobat, cari itu sing yang apa ya, yang akeh wonge gitu loh saudaraku. Ya enggak salah sih. Ya. Saya pun kepingin gereja saya besar. Tidak ada orang tidak kepingin gitu saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan ajarkan. Ya. Tidak semua orang. Tetapi orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang punya DNA Kristus. Dia akan memiliki integritas. Dia akan menjadi suratan yang terbuka. Sehingga semua orang berkata, loh bedo. Saya kemarin ketemu sama keluarga yang lama enggak ketemu dari Semarang. Dia bersaksi bagaimana orang tuanya ya, belum kenal Tuhan, dia mulai bertobat, dia berdoa, dia nginjili. Lambat laun mamanya dulu yang bertobat. Mamanya bertobat karena melihat apa? Melihat keluarga Kristen ya, itu apa ya, kasihnya gitu saudara ya, suratannya itu loh. Sehingga dia mulai bertobat dan berjalannya waktu soalnya orang tua ini dari kepercayaan lain dua-duanya. Sehingga terjadi ketidakcocokan. Tapi luar biasa, mamanya ini bisa minta ampun sama suaminya. Mamanya bisa minta ampun sama, minta maaf lah sama orang yang pernah disakiti. Ini bukan manusia loh saudaraku ya yang melakukan karena DNA-nya tadi saudaraku. Sehingga dia mau taat, dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan mengatakan kamu harus mengampuni berapa kali? 70 kali 7, 490 kali. Mana ada, artinya apa? Orang Kristen harus hidup di dalam pengampunan. Nah, kalau kita mau ya balas ya banyak hal yang harus kita balas. Tetapi tidak akan terjadi damai sejahtera dalam hati kita. Tapi kalau kita memiliki, haleluya, DNA Kristus, maka 100% saudara akan hidup di dalam pengampunan. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Masuk yang kedua saudaraku. DNA kita apa? DNA kita. Yuk kita baca dulu. Yang kedua. Kita kembali 2
2 Korintus 3 ayat 3b. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, saudara dan saya ini bukan hanya sekedar beragama. Iya, beda. Saudara ini memiliki roh Allah. Saudara ini dilahirkan kembali. Ya, manusia yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara memiliki roh Allah. Setiap saudara memiliki DNA, yaitu roh Allah. Pak, sih bener Pak. Loh, serius saudaraku. Ya, saya akan bacakan saudaraku, yaitu Kisah Rasul yang sangat terkenal. Pasal 1 ayat 8, yuk kita baca. 2, 3. Tetapi iya, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung. Jadi setiap saudara itu memiliki roh Allah, roh kudus. Ini bukan hanya perjanjian baru saudaraku. Perjanjian lama itu sudah nubuatkan. Waktu Nabi Yeskiel kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya sudah menubuatkan bahwa kamu akan diberikan hati yang baru, roh yang baru. Bukan ditulis di dalam batu tetapi dalam lolo. Atau kita baca sama-sama supaya tidak memperpanjang waktu. Bisa dibuka Yeskiel. Ya. Tolong Seni yang yang cepat ya. Yeskiel ini. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yeskiel. Supaya saudara mengerti. Ya. Gini saudaraku. Saudara, Alkitab itu cerminan buat saudara. Cermin buat semua saudara. Ya. Karena di mana saudara bercermin sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, betul enggak? Kalau ada cacatnya, kelihatan, kukulen misalnya, sudah tahu. Ya. Oh, saya ada salah sini, gitu saudaraku. Jadi pasti saudara akan perbaiki. Ya, enggak tahu diperbaiki. Kalau orang kukulen ya dibeli acknowledgement tahu apa gak ngerti saudaraku ya. Tetapi kalau saudara bercermin dalam Alkitab, saudara kan Tuhan, saya masih ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, bukan kekuatan saya, Roh Kudus. Maka Tuhan akan memberikan kepada saya. Ayo kita baca. Ya, 26 27. 26 27, ya. Yuk saudaraku. Perhatikan yang baik. 2, 3. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terus, rohku, rohnya siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku. Apa dan? Jelas, bukan hanya soal dihafal, tapi melakukan. Ya, itu namanya integritas tadi. Bapak Ibu yang kekasih, saudara tidak usah ragu-ragu. Ya, bukan hanya sekedar di gereja, saudara diingatkan bahwa saudara memiliki pengurapan Roh Kudus, tetapi memang saudara memiliki DNA Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Dari mana ya kok Pak Gembala kok tahu? Saudaraku baca, renungkan, terus hubungan pribadi sama Tuhan. Maka itu saya katakan Alkitab ialah firman Allah. Jadi saudara tidak mudah ditipu oleh nabi-nabi palsu. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Banyak sekali orang bicara bebas saudaraku. Ya mungkin saudara barusan ini tahu Kristen progresif.
Kristen progresif artinya apa? Tidak satu-satunya jalan itu Yesus. Jadi orang-orang baik itu mana mungkin mereka itu tidak masuk surga. Wong baik setengah mati kok. Saudaraku, manusia sudah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Hanya satu-satunya jalan dilahirkan kembali lewat iman kepada Kristus. Ngerti tidak saudaraku? Bagaimanapun baiknya orang itu tanpa pertobatan yang sejati, Kristus, mereka tetap warga negara neraka. Serius. Karena apa saudaraku? Tidak ada satupun manusia yang mencari Allah. Jadi kita harus berkaca tadi kepada firman Tuhan. Maka saudara akan melihat, iya ya, bukan saya, karena Tuhan. Ya, coba kita baca lagi, satu lagi saudaraku. Efesus 1 ayat 13. Bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, yang dahsyat lagi, saudara dimeteraikan. Ya, sudah ada tadi di yang, ya, yuk baca. 2, 3. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika apa? Kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan hidup saudara milik Kristus. Warga negara kerajaan sorga. Sing amen wong 5 gremeng ya saudara. Haleluya. Yang setuju kan? Nah, yang ngono lho. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saudara masih ngantuk tanya apa sih saudaraku? Kemarin saya lihat demo sound di Grand City. Waduh, saya lihat saudaraku, telinga saya sampai cumpleng saudaraku. Iya, dodokku sampai gemeter saudaraku. Enggak tahu berapa yang di demo itu. Saya tanya saudaraku, kan saya ya sebelum saya melangkah kan golek-golek ya saudaraku ya. Ya bukan golek gratisan, senengnya gratisan doa. Saya tanya, Melodia berapa? Son sing lho cilik tapi ketoke kok bongol ya, suaranya enak gitu saudaraku. Mau buat sana gitu saudaraku. Ya kalau sudah selesai. Nah ini untuk mic-nya, untuk speakernya sama subwoofernya. Yang ini Pak ya, ini paling murah ini Pak. Untuk berapa orang sih Pak gedungnya? Ya 25 kali 25 lah. Ya kurang lebih 1 M. 1 M. Ojo ngomong ember loh saudaraku. Miliar saudaraku. Son. Wow. Cake saudaraku. Tapi saya tidak berani ngomong. Aku ngomong cik larang gak wani. Gak di duit saudaraku. Cuma ngomong puji Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan yang panjang. Loh kok wani Pak? Kok wani Pak? Berani. Kenapa? Karena sudah dilatih sama Tuhan. Dari sejak dulu buka ya hanya orang sekian. Ya, padahal mau tutup Desember waktu itu saudaraku. Tahun 2004. Ya, mau tutup. Cuma setengah tahun toh. Karena apa? Kasnya gak ada uang. Gak ada uang waktu itu. Ya persembahan gak ada orang yang ngasih saudaraku. Oh ya apa? Masa mau nodong saudaraku. Ya toh. Saya ngomong ini, Tuhan, ini Tuhan, kalau sampai Desember, gak ada Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku tak gonceng ciri-cirian. Nah, saya kan manusia saudaraku, yang pakai logika juga. Ya saya tetap kurang 2 minggu saudaraku, itu bayar kan per minggu saudaraku, kan 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali dari jam 3 sampai jam 10 malam di TP. Ada orang ngasih persembahan
13 juta, saya lupa ya, 13 juta 025. 25 rupiah. Ya. Saya dikasih tahu sama bendahara, Pak, ikan ongkei cek Pak. 13 juta selawi, puji Tuhan. Dalam hati saya gini saudaraku, iki wong iki mbojuk ta ya apa, mosok ngekeki ono selawi rupiah saudaraku. 25 rupiah. Jadi 13 juta, 0,00025 rupiah. Gitu saudaraku. Lah, saya ini sebelumnya juga punya apa ya, trauma. Traumanya gimana? Ada orang ngasih persembahan di Lebono Kolektor, ya, fotokopi 20.000 saudara, fotokopi. Nah, aku sani nang matur cek banget rek wong iki rek wedi ambek Tuhan. Kon gak ngekeki ya gak apa-apa lho. Ya wong kita tidak pernah maksa. Nah sing ngekeki wong Kristen apa bodho ya? Lho kok guyu isin dah. Nah itu contoh-contohnya saudara. Oke? Jadi saya agak bujuk iki. Tapi juga ada pengalaman. Satu kali ada orang kasih wah, $100. Akeh enggak saudaraku? Zaman saya ini $100 piro ya? Lembaran dolar yang pertama kali itu berapa ya? Yang paling gede 100 ya? $100 ya. Berarti 16 juta ya? Kalau sekarang ya? 100 berapa? Loh, 1.600.000 saudaraku. Waduh. Wah, puji Tuhan. Oke, dolar. Menisui ditelepon ke gereja. Pak, kemarin ada persembahan dolar $100 ya. Oh iya, keliru Pak. Jadi, keliru oleh Joko. Jadi, dibalekno enggak? Ya dibalekno lah saudaraku ya. Tapi saya mau sampaikan dengan saudara. Boleh manusia salah. Boleh manusia mengecewakan. Tapi Yesusmu tidak pernah sekalipun mengecewakan. Maka itu kalau saya nyanyi, siapakah aku ini Tuhan jadi. Kadang-kadang saya nangis. Aku isopo. Gitu. Dari pengalaman itu masuk ke pengalaman yang lainnya. Masuk ke pengalaman yang lainnya. Sebab itu Alkitab saya mengatakan tetap di dalam firman-Ku. Jadi hidup kita bukan hidup di dalam luar firman. Tapi setiap hari itu di dalam firman. Sama halnya kita hidup ini di air tawar. Ikan air tawar gitu. Bukan air asin lagi. Saudaraku yang kekasih, kalau kita hidup di dalam firman, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iya, jalan situ, deng, berkati. Masuk sini saudaraku. Wah, gak ada duit waktu itu, wah ya perjuangan juga saudaraku. Katanya ini AC ini yang apa mereknya yang lama ini. Ada 6 atau 7, 8 itu saudaraku. Itu dulu katanya sekalian. Wis Pak KB Pak itu Pak kasih kami. Begitu jadi AC suruh beli saudaraku. Nek enggak dibeli, enggak jadi. Ayo, mangkel enggak awakmu? Sing jari ini, sing punya tempat ini. Waduh iki wurung ya. Dia kan kontrak. Ini dulu Java. The Java, rumah makan. Makan ini kan singgetan. Saudara. Ini dulu tempat VIP. Gitu loh. Ya pasti saudaraku. Waduh iki pasti wurung iki. Tapi tidak tahu ya. Ada dorongan dalam hati. Ya saya tahu persis. Karena itu roh Allah. Secara manusia tidak mungkin. Tidak mungkin ya tak mungkin. Tak mungkin ya tak mungkin. Serius. Loh, saudara saya tidak mau saudaranya kagum loh ya. Saudara harus mengalami bahwa saudara punya DNA roh Allah. Percayalah. Ya, memang banyak tantangan. Alkitab saya juga mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Bukan ada masalah itu. Tuwek digendong, sapa gelem?
Yang artinya dia akan tetap mendukung kita sampai kita dipanggil dan selama-lamanya bersama Tuhan. Gitu loh saudaraku. Ono problem digendong sama Tuhan. Ono masalah rasanya gak notok. Aduh digendong sama Tuhan. Nah pengalaman itu perlu saudaraku. Ya, tapi pengalaman tanpa mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara sesat. Dukun Kristen. Iya toh, saya pernah saksi toh. Ada loh dukun Kristen. Apa nanya ya iki, waduh, dasku gelu nanti dulu nongkone sosial media saudaraku. Lebih baik saya tidak lihat yang kita lewati ya, kalau gunanya. Karena ada pengurapan dalam hati saudara. Maka itu tetaplah dalam. Aduh saudaraku, saudara yang baca firman dulu. Ya, 2 pasal saja. Mosok sesuwe saudaraku. Dibaca, direnungkan, diperhatikan. Kalau saya baca tak balan-baleni. Iki kok gak enak. Nggak ngerti. Tak baca lagi. Sampai Tuhan itu apa caranya deng gitu. Ya. Diantar ke sini. Tuhan tunjuk mujizat semua. Loh, itu bukan hanya sekedar apa ya, abang-abang lambe saudaraku. Itu nyata real. Kita juga ada hubungannya nanti. Ya, minggu pertama ini perjamuan kudus. Saudara tahu. Perjamuan kudus itu nilainya sakral. Memang sudah kau minum biasa. Enggak ada terasa apa-apa. Tapi itu punya kuasa yang luar biasa. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu saya naik karpe dewi, saudaraku. Ya, enggak. Kok gak kroso sih? Loh, ojo main kroso-krosoan. Nek kalau belum kroso tak kaplok, kroso. Ini bicara tentang iman. Iya Pak ya? Coba saudara baca. Ya, ayo. 1 Korintus 11 ayat 25. Lihat pengurapan Tuhan. Pak, masalah saya besar. Oh, besar menurut pandangan saudara. Iya Pak ya? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadilah terang, jadi. Jadilah bentangan langit, jadi. Maka itu ucapkan sampai sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jangan dididik gandul duit, mati aku. Kabeh wong jahat, kontok sing apik. Enggak semua orang itu gitu. Tapi kalau kita dikuasai oleh Allah, ada tahan diri. Ya, ayo baca. 2, 3. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang keras dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, seringkali saya katakan, saudara dimeteraikan oleh darah. Kata-kata meterai itu kata-kata hukum. Bukan kata-kata rohani. Kata-kata hukum. Tapi dipakai oleh firman Tuhan. Untuk apa? Peneguhan buat saudara. Ya. Dimeteraikan. Perjanjian di notaris. Itu pakai segel. Pakai meterai. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya. Kwitansi. Ya. Kalau udah ada meterainya nggak sah. Kalau sekarang berapa? 10.000. Ya. Ada meterainya. Berarti sah secara hukum. Ya, harus itu. Nah, saudara dan saya, haleluya, dimeteraikan. Bukan dengan kertas 10.000. Ngerti enggak? Saudara dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus. Tertera di sini. Tidak ada yang dapat mengambil engkau. Ya. Maka itu jangan takut dengan hal-hal yang, aduh, saudaraku, percayalah. Satu rambut pun takkan jatuh tanpa izin Tuhan. Kalau saudara memiliki pengertian, memiliki hal yang demikian, saudaraku, ya, maka saudara akan terus berjalan dalam sukacita surgawi. Di mana saudara akan melihat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Banyak orang selalu, heran ya orang-orang itu.
Padha Kristen ya. Senenge rasan-rasan. Ya. Tapi gak gelem action, ndak mau ngalami dewek. Lah rugi toh saudaraku. Iya toh. Contoh. Kemarin saya dengar dari adik saya Yongki. Kokun, arek-arek lo ngomong jadi ini. Gembala lo, kok bisa sih? Duit akeh, tuku tanah no kono 10M bangun saiki sipil itu 21M. Duit warisan ta. Duit warisan saudaraku. Oh my God. Warisan saya tidak terbatas. Dalannya itu Mas. Tuh tanya. Miliki konsep pikiran hidupku bukan karena melihat, hidupku karena percaya. Iya, kemarin saya ke mana? 2 minggu yang lalu kan saya ada di sini. Saya ngelayanin di Malang. 5 kali ibadah. Gembalanya itu tanya sama saya. Waduh, nek manggil saya itu Kong. Dia masih muda. Kong, warisanmu cek akeh Kong. Warisan apa maneh? Lah kon iku tuku sakmono kontan wis lunas. Saiki bangun sakmono akeh. Iku pasti warisan. Loh, warisan teko ndi aku iki? Ya warisan teko anu mbiyen. Wah, warisanku ndak terbatas kok. Kong, gawe apa? Bank garansi, apa bank garansi ya? Jadi kalau saya bangun, misalnya ini nilainya 100M gitu, saya harus ada bank garansi dulu. Ditaruh sana itu berapa M dulu gitu saudaraku ya. Untuk garansinya. Aku oh gak terbatas garansi. Bapak tak bikin bingung. Nek bingung cek mendem bisa saudaraku. Tak bilangi kita hidup dengan iman. Apa yang saudara katakan mungkin bertentangan dengan akal pikiran saudara. Ucapkan saja. Seringkali kita ini terkecoh dengan problem. Iya Pak ya. Begitu problem muncul satu, belum selesai muncul lagi satu. Pertama kali berdoa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Muncul mana siji, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Muncul mana siji, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Muncul lagi, muncul mana. Susing ini mikirnya. Iki Tuhan ono enggak ya? Tuhan ini ono enggak ya? Bukti ini aku ngomong bolak-balik. Bukan itu saudaraku. Saudara harus tahu dulu. Jati diri saudara. Saudara harus tahu DNA saudara. Saudara memiliki DNA Kristus, amin. Saudara punya DNA Roh Kudus, amin. Nah, orang yang demikian, ya, dia akan tetap di dalam firman-Nya. Sejak saya bertobat, saya tidak mau melontarkan kata-kata negatif. Kata-kata yang bertentangan dengan isi firman Tuhan. Tidak. Selalu saya counter. Saya lawan sendiri. Enggak. Pasti bisa. Ini enggak iso. Karo, pokoknya pasti bisa. Dengan iman saya tahu. Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Oh, aku enggak ngerti saudara. Saya besok mati ya enggak tahu kok. Yang penting saya itu akui apa yang dikatakan Tuhan. Loh saya enggak ngalup loh. Siapa dapat bentukan hidup kita? Ayo, iya Pak ya. Maka itu, ayo kita dalemi firman Tuhan. Tuhan itu enggak, oh kamu pendidikan, enggak ini, oh kamu ini bolak-balik salah. Oh, Tuhan enggak mau mengingat-ingat. Begitu saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Memang ada suara-suara negatif. Bukan setan itu kayak wewe gombel ngono, kayak gendruwo, ndak saudaraku. Masuk di sini terus. Maka itu bulan lalu kita bahas tentang apa? Peperangan rohani. Bagaimana mengendalikan pikiran kita. Saudara begitu mengendalikan pikiran saudara, ya, hidup saudara berkemenangan. Ayo nek amen di ayate, tak tes. Roma 12 ayat 2. Berubahlah akal budimu supaya kamu tahu kehendak Allah. Mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang berkenan kepada Allah. Akal budi kita harus berubah.
Hati kita sudah dilahirkan kembali. Tapi kita harus belajar. Pikiran kita ini harus kita lawan yang negatif. Dengan apa? Alkitab. Dengan apa? Doa. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan saya terlalu yakin. Tidak peduli saudara berpendidikan atau tidak. Kalau saudara andalkan firman Tuhan, hidup saudara akan mengalami banyak sekali mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yang terakhir, cepat. DNA kita, yang ketiga, adalah kerendahan hati. Ayo ngomong, DNA kita, sing mokong tersinggung pasti kerendahan hati. Yuk kita baca ya 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Demikianlah apa? Besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ingat, ini Rasul Paulus loh yang nulis. Orang pinter Pol. Punya kewarganegaraan 2. Roma dan Yahudi. Wah, soal Alkitab ngelontok. Ya, tapi dia berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami, apa? Kesanggupan kami adalah tidak ada yang kita sombongkan. Tidak ada. Tidak ada. Ini peringatan buat kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan, terus hidup dalam Tuhan, pasti punya kerendahan hati. Cirinya orang kerendahan itu apa sih saudaraku? Nek ditegur, ya gak mangkelan. Gitu loh. Orang kalau mau negur, itu berarti orang itu apa? Memperhatikan. Orang itu sayang. Jadi kalau ditegur ya diperhatikan. Apalagi kalau negur firman Tuhan. Sayangnya Tuhan gak ngomong. Rungokno lho ya, rungokno kalau gak ngono tak kaplok. Enggak ngono saudaraku. Negurnya dengan firman Tuhan. Rendahkan hatimu supaya kamu tahu. Gitu loh. Rasul Paulus ini, waduh. Sampai dia menulis gini saudaraku ya. 2 Korintus 12 ayat 9, tolong dibuka. Ini Rasul Paulus. Saudara tahu Rasul Paulus, itu nulis dalam perjanjian baru. Ya itu kan ada 27 buku. 13 buku. Itu tulisannya Rasul Paulus semua. Ayo. Ya, 13 buku itu tulisannya Rasul Paulus semua. Kalau saudara baca kitab Roma, ya Galat, waduh, begitu indahnya. Buat siapa saja itu. Bukan buat pendeta toh, buat pengusaha, buat karyawan, buat siapapun. Dia akan melihat. Nah, orang yang pintar sedemikian rupa, orang yang canggih sedemikian rupa, dia kesanggupanku ini bukan karena aku dewek. Karena pekerjaan Allah. Dia nulis ini. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepada aku. Jawabnya Tuhan kepada Rasul Paulus apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau saudara mampu, saudara bisa, saudara diberkati luar biasa, saudara masih bisa menarik nafas, ya, saudara bisa jaga sesuatunya, dan saudara sukses, saudara berkata, semuanya ini kemurahan Tuhan. Ya, tidak ada yang dapat kita sombongkan, tidak ada yang dapat kita andalkan, tidak ada yang dapat kita agung.
Aduh saudaraku, dunia ini sudah terus berubah. Ya, gampang hilang. Tapi firman Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam bacaan ini ada 3 DNA. Saya undang tim musik. Yang pertama DNA kita adalah DNA suratan Kristus yang terbuka. Ngomong suratan Kristus yang terbuka. Ya, jadi semua dunia melihat kita. Ya apa sih uripe wong kaya ngono iku. Ya. Yang kedua saudaraku, DNA kita apa? Roh Allah. DNA kita roh Allah. Iya. Dan dimeteraikan loh. Iya. Dan yang ketiga, DNA kita apa? Kerendahan hati.